Kisah ini adalah lanjutan dari cerita Mama Yana, ibu kandungku, saat sedang cuci piring. Jadi tonton dulu episode sebelumnya agar tahu dan lebih jelas sama alur ceritanya. Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makyem semuanya. Kembali lagi di saluran YouTube Makyem. Hari ini, di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah menarik kemarin yang akan membuat kalian semua terkejut, tercengang, dan tak habis pikir. Apalagi kalau bukan tentang hubungan sumbang rahasia antara seorang ibu kandung dan anak sematawayangnya itu. Loh, gimana nih lanjutan ceritanya gitu? Penasaran gak sih sama part 2-nya? Coba absen dulu di kolom komentar bosku semua, asalnya dari kota mana aja nih. Kalau sudah, mari simak video ceritanya sampai selesai. Tapi, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Setelah berada di dalam kamar, kejadian tadi masih teringat jelas dalam pikiranku. Bahkan masih teringat juga bagaimana nyanyian rohani Mama yang memanggil-manggil namaku dengan jelas. Entah kenapa, Mama bisa mengerjakan pekerjaan kreatif itu sambil menginspirasikan terhadap anak sematawayangnya ini. Meskipun aku juga sempat menginspirasikan dan mengerjakan hal yang sama terhadap orang tuaku. Tapi, entah kenapa ketika melihat Mama mengerjakannya, seketika itu pula timbul perasaan ingin melihatnya lagi. Atau mungkin bukan hanya melihat saja. Hingga selang beberapa menit, pikiran-pikiran itu terus menghantuiku dan semakin sulit untuk kusingkirkan. Alhasil, untuk menghilangkan semua apa yang baru saja aku lihat dan aku alami, dengan duduk di bangku dan memegang sebuah buku novel aku, mencoba untuk fokus dan membaca buku. Akan tetapi, tetap saja, seberapapun aku mencoba untuk fokus pada buku ini, tetap aja nyanyian itu masih teringat jelas. Bagaimana Mama bersuara begitu merdu. Hingga akhirnya, kusudahi aktivitas membaca novel ini, dan kulanjutkan dengan mencoba tiduran di kasur. Dan kupaksakan untuk tidur, meskipun mata ini masih belum ngantuk. Dan akhirnya, aku berhasil tidur dengan nyenyak, kemudian terbangun pukul 6 pagi. Aku langsung mandi menggunakan toilet yang ada di dalam kamarku. Dan usai sudah acara mandiku, aku langsung rapi-rapi untuk bergegas melakukan aktivitas biasaku dengan jalan sangat pagi agar tidak bertemu Mama di bawah. Aku yakin di pagi ini Mama pasti belum bangun. Maka pagi ini kuputuskan untuk langsung berangkat dan aku langsung keluar dari kamar lalu bergegas turun ke bawah. Melewati dapur yang sepi, ingin sekali aku buat sarapan untuk pagi ini, tapi keurungan niatku untuk makan di kantin saja agar tidak membangunkan Mama. Ketika sudah melewati dapur, aku langsung menuju ruang tamu, dan ketika baru saja beranjak di ruang tamu, tiba-tiba kulihat sudah ada Mama di situ yang sedang duduk di sofa. Seketika itu juga aku agak ragu-ragu dan takut untuk menyapa Mama atau menatap wajah Mama karena pandangan Mama saat itu juga melihatku dengan sangat dingin. Tidak seperti biasanya yang lembut dan penuh keceriaan ketika melihatku. Ketika itu juga kuberanikan maju melangkah ke Mama untuk pamit kuliah. Mama, Aldi berangkat dulu ya Ma, takut kena macet. Ujarku dengan nada yang gugup karena Mama hanya terus memandangku dengan dingin dan makin tidak nyaman. Selang beberapa menit, Mama hanya terus menatapku tanpa menjawab ucapan pamitku. Tumben kamu berangkat pagi banget gak biasanya deh. Terus kenapa gak makan dulu kamu? Jawab Mama dengan pandangan yang masih dingin dan dengan suara yang datar. Iya Ma, lagi pengen berangkat pagi aja sih. Mumpung masih seger, Aldi makan di kantin aja Ma, nanti pas sampai. Ujarku yang masih gugup untuk menjawab karena Mama bener-bener gak seperti biasanya. Lalu Mama pun langsung bangun dari duduknya yang di sofa.
Dan sekarang, posisi mama denganku sama-sama berdiri dan saling berhadap-hadapan. Ketika itu, reaksiku langsung menundukkan kepala. Jujur, aku masih belum berani menatap wajah mamaku terlalu lama. Hingga pada akhirnya, mama mengangkat tangan kanannya, lalu meraih daguku dan ditegakkannya kepalaku, sehingga kini aku bisa melihat jelas wajah mama yang masih memandangku dengan dingin. Dan yang lebih mengejutkanku, secara tiba-tiba mama mengalihkannya dari dagu dan langsung ke pipiku dan diusap pipiku dengan tangan mama yang sangat lembut, sehingga meninggalkan rona merah di wajahku, dan ku yakin mama melihat jelas rona merah pada pipiku itu. "Nah, urusan kita belum selesai ya," ujar mama. Urusan apa ya mah? Aldi gak ngerti nih," jawabku yang menjawab semakin gugup. Walaupun sebetulnya aku sudah tahu kemana arah pembicaraan mama ini, pasti tentang hal yang waktu itu tanpa sengaja mengawasinya sedang berulah sendiri. "Pokoknya, kalau kuliahmu udah selesai, kamu langsung pulang ya. Jangan keluyuran kemana-mana. Nanti langsung kita selesaikan urusan kita," ujar mama dengan senyum lembut khasnya yang biasa kulihat. Sedikit senang setelah melihat senyuman mama yang seperti biasanya, maka sedikit demi sedikit rasa gugup dan takut ini mulai hilang. "Ya udah, kamu berangkat Gih. Tertelat lo sayang. Ingat nanti langsung pulang ya nak," ujar mama sekali lagi yang masih tetap untuk mengingatkanku. "Oke ma, aku berangkat dulu ya ma. Aku pasti langsung pulang kok, nggak keluyuran kemana-mana lagi," jawabku yang sudah mulai santai tanpa rasa gugup lagi. "Ya udah, hati-hati ya, anakku sayang. Kuliah yang betul, jangan buat mama kecewa," ujar mama. "Iya mama, udah ya, aku jalan," jawabku yang langsung jalan keluar dan meninggalkan rumah. Dan sampailah aku di kampus, aku langsung menuju ke kantin karena merasa cacing dalam perut yang sudah sangat berdemo untuk diberi makan. Sambil makan, sempet juga sih berpikir, kira-kira mama bakalan nyelesain masalah yang kemarin seperti apa ya? Moga-moga aja deh dengan baik-baik, bukan dengan omelan atau bentakan mama yang membuatku sangat takut. Dan selang beberapa menit setelah usai acara makan di kantin, aku pun langsung masuk kelas dan mengikuti perkuliahan pagi ini. Ku coba fokus pada dosen yang sedang menerangkan mata kuliah pagi ini, walaupun masih terpikirkan juga perkataan mama tadi pagi. Alhasil, selang beberapa jam sudah terlewati dengan kefokusan yang sudah terpecah karena ingin cepat-cepat pulang. Kuliah pun hari ini telah usai. Dengan langkah cepat, aku ingin segera sampai rumah dan ingin bertemu dengan mama. Selang 30 menit, barulah aku sampai di rumah, buru-buru masuk agar bisa menyapa mama. "Mama, aku pulang nih. Mama di mana?" ujarku yang langsung duduk di sofa ruang tamu karena masih sangat capek dan lelah. "Wah, anak mama udah pulang ya? Mama lagi ada di dapur sayang, lagi nyiapin buat kita makan siang nih," jawab mama yang kudengar suaranya dari arah dapur. Sebetulnya, aku masih capek dan lelah, ingin rasanya tidur-tiduran saja di sofa ini. Tapi, karena aku yang sudah ingin melihat mama dan ingin mendapat senyum manisnya, maka kupaksakan badan ini untuk bangun dan menuju ke arah dapur untuk bertemu mama. Sesampainya di dapur, kulihat memang benar, mama lagi memasak dengan membelakangiku. Ketika itu, aku sungguh terkejut dengan pakaian mama, bahkan tidak kalah dengan teman-teman perempuanku di tempat kuliah. Dengan cepat kualihkan pandanganku dengan mencoba untuk menyapa mama yang masih membelakangiku. Hei ma, Aldi pulang nih ma. Masak yang enak ya ma, Aldi lapar nih," ujarku yang dengan sangat gugup karena pandangan yang baru kulihat benar-benar mengejutkanku. Tidak biasanya mama di dalam rumah menggunakan pakaian seperti itu. "Hei,
anak mama udah pulang ya? Tenang sayang, mama akan buat masakan ini enak kok. Kan khusus buat anak mama yang paling mama sayang dan mama cinta. Sini sayang, mama mau nyium kening anak mama yang ganteng. Ujar mama yang sekarang sudah membalikkan badan dan melihat ke arahku. Tanpa disuruh 2 kali, aku langsung berjalan mendekati mama. Sekarang, aku dan mama sudah saling berhadapan sangat dekat. Lalu mama langsung mencium keningku. Dan yang membuatku sangat terkejut adalah mama secara tiba-tiba langsung memelukku dengan sangat erat, seakan-akan tidak ingin melepaskanku dari peyukannya. Akhirnya mama melepaskan peyukannya, lalu mama langsung menatap wajahku sangat dalam. Ada apa, Ma? Apa ada yang salah di wajah Aldi? Tanyaku yang kuberanikan diri, walaupun dengan nada suara yang gugup. Enggak ada yang salah kok sayang. Mama hanya ingin menatap wajah anak mama yang ganteng ini kok. Jawab mama yang langsung menggerakkan tangan kanannya dan meletakkannya di pipi kananku. Berkat jawaban mama tadi, langsung membuatku senyum-senyum sendiri. Dengan rona merah yang semakin merah yang sangat kuyakin mama pun rupanya menyadari hal itu. Sehingga membuat mama pun juga tersenyum lebar. Ah, mama bisa aja deh bikin Aldi GR aja, hahaha. Ujarku yang sangat senang atas pujian mama tadi. Hihihi, kamu seneng ya ganteng? Sama dong mama, juga seneng banget. Soalnya anak mama ganteng banget sih, bikin mama gak tahan. Jawab mama yang masih dengan senyumnya yang manis. Gak tahan kenapa, Ma? Tanyaku yang kebingungan. Hihihihi, gak tahan buat macarin kamu sayangku cintaku, hihihi. Jawab mama yang dengan tawa kecilnya dan penuh dengan arti. Ah, mama biasa aja nih, ngegodain Aldi. Masa aku mau dipacarin? Aneh deh, hahaha. Ujarku yang masih tertawa karena ucapan mama tadi. Memangnya kamu gak mau ya sayang, kalau kamu mama pacarin? Atau jangan-jangan kamu di luar sana sudah punya perempuan ya? Tanya balik mama yang kini ucapannya begitu serius dan memandangku dengan dalam. Enggak Ma, Aldi gak akan punya pacar kok. Sebelum Aldi sukses dan menjadi anak berhasil seperti yang mama inginkan. Jawabku yang tetap berusaha tenang dan memberi penjelasan ke mama. Bener, kamu gak bohongin mama kan Aldi? Tanya mama dengan serius dan menatapku dalam-dalam. Iya Ma, Aldi beneran gak bohong. Aldi gak berani bohong sama mama kok. Jawabku dengan tidak kalah serius dan tidak ada yang ditutupi. Oke, mama percaya kok sayang. Pokoknya tunggu kamu sukses dan dapat izin dari mama dulu ya. Baru boleh pacaran. Ujar mama yang kini sudah mulai tersenyum ceria. Dan entah keberanian dari mana, tiba-tiba aku menggerakkan tangan kananku ke pipi kanan mama dan mulai mengelusnya. Iya, sayang. Tenang aja ya, pasti tunggu dapat izin dulu kok. Jawabku. Seketika, langsung membuat rona merah di pipi mama. Dan aku pun menyadari atas perbuatanku ini terhadap mama. Maka langsung kulepaskan tanganku. Oke, Kak. Kalau gitu mama lanjut masak dulu ya. Kamu naik aja dulu ke kamar sekalian. Rapi-rapi dulu. Ujar mama dengan pipi yang masih meninggalkan rona merah dan menjawab dengan gugup. Oke Ma, Aldi ke kamar dulu ya. Nanti tolong panggilin ya. Jawabku. Maka dengan cepat kubalikan badan ini dan langsung bergegas menaiki tangga untuk menuju ke kamar. Ketika sudah menaiki anak tangga, sempat kulirik sedikit ke arah mama. Dan ternyata mama masih saja terus memandangiku dengan pipi merahnya. Maka ku percepat langkahku menaiki anak tangga dan buru-buru masuk kamar. Ketika sudah di dalam kamar, aku masih berdiri di balik pintuku dengan mengingat-ingat kejadian tadi. Benar-benar sangat aneh. Aku melakukan itu seperti layaknya pasangan muda-mudi yang biasa kulihat di luar sana, yang ketika mereka sedang pacaran.
Belum lagi ucapan mama yang dia bilang, tidak tahan untuk memacariku. Apa itu sungguhan? Atau hanya bercandaan mama saja? Benar-benar membuatku sangat terkejut. Tapi entah kenapa, aku berharap ucapan mama itu bukan hanya bercandaan saja. Sudahlah, lebih baik aku bergegas mandi daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, batinku. Selang beberapa menit, acara mandiku selesai. Ketika ku buka lemari untuk mengambil bajuku, aku mendengar langkah kaki yang menuju kamarku dan ketukan pintu. Tok tok, tokak, tok. Sayang, makan siangnya udah siap. Yuk, turun kita makan, ujar mama dari balik pintu kamarku. Iya ma, Aldi ganti baju dulu. Mama duluan aja turun, bentar lagi. Aldi turun kok, jawabku dari dalam kamar dan bersiap untuk ganti baju. Ku percepat ganti baju dan bergegas untuk turun ke bawah agar mama tidak menunggu lama. Aku pun keluar kamar, langsung turun menuruni tangga. Ketika sudah di bawah, kulihat mama sudah siap untuk makan tapi tetap menungguku. Aku pun menghampiri meja makan untuk bersiap, langsung duduk mengambil piring yang ada di meja makan. Lalu aku dan mama pun hanya fokus pada makanan masing-masing. Selang beberapa menit, usai sudah makan siang ini. Setelah makan, aku pun bergegas untuk ke ruang tamu untuk santai dan nonton TV. Tapi tiba-tiba, sayang temenin mama yuk. Di kamar mama bosen nih, mama gak ada kerjaan lagi? Ujar mama yang langsung menarik tanganku dan dibawanya menuju kamar mama. Ketika sudah di dalam kamar, aku langsung duduk di sofa. Ingatanku langsung kepada waktu melihat mama sedang mengerjakan aktivitas kreasinya. Tanpa diduga, mama pun juga duduk di sebelahku, dan karena sofa ini besar, maka mama pun duduk di sampingku. Tapi anehnya, jarak duduk mama dan aku begitu dekat, padahal sofa ini besar. Alhasil, itu membuatku canggung dengan duduk mama yang begitu dekat denganku. Mama meluruskan tangannya di atas sofa dan dijadikan sandaran untuk kepala mama. Namun, yang membuatku lebih awkward alias canggung lagi adalah mama malah menatapku terus dari samping. Dan entah apa arti tatapan mama itu, maka ku coba alihkan dengan berbicara dengan mama seperti ini. Kenapa ma? Ada yang mama pikirkan? Mungkin nanti Aldi bisa bantu, tanyaku dengan gugup karena mama melihatku dengan tatapan yang penuh arti hingga tidak berani menatap balik mama. Yakin kamu bisa bantu sayang? Gak bohong kan? Ujar mama yang sekarang sudah semakin mendekatkan duduknya kepadaku. Iya ma, kalau Aldi bisa bantu pasti Aldi bantu kok ma. Bener kok, jawabku dengan gugup karena melihat mama. Mama mau nanya nih sayang, kemarin malam kamu kok bisa sih ngawasi mama? Kamu mulai bandwell ya sekarang? Ujar mama. Maaf ma, Aldi gak sengaja lihat. Waktu itu mau minta maaf sama mama atas kejadian kemarin siang, tapi tanpa diduga malah melihat mama lagi mengerjakan kreasi itu. Jawabku dengan gugup dan takut sehingga aku menundukkan kepalaku. Masa sih sayang? Mama kira kamu emang sengaja mengawasi mama. Ujar mama sambil menaruh kepalanya di pundakku. Entah kenapa aku bisa saling alias salah tingkah terhadap mamaku sendiri. Benar mah, Aldi gak bohong. Waktu itu tanpa sengaja kok mah. Jawabku yang hampir tak bisa berkata-kata akibat ulah mama yang membuatku gelisah. Oh, begitu ya sayang. Lalu kenapa ada yang hormat pada tiang bendera? Kamu lagi menginspirasikan perempuan parubaya mana nih? Selidik mama. Maaf. Aldi gak nginspirasiin siapa-siapa kok. Ujarku dengan nafas yang belum teratur. Tiba-tiba, mama mulai merawihnya dengan begitu santai dan membuatku tak kuasa untuk menahannya lagi dengan membiarkan mama mengerjakannya terus-menerus secara kreatif. Hihihi, seru ya sayang. Kamu diam aja biar mama yang selesaikan. Oke sayang, ujar mama.
Sayang, lihat mama sayang. Kamu hanya milik mama sayang, bukan untuk orang lain ya sayang. Sampai kapanpun, kamu hanya boleh milik mama, dan gak ada satu orang pun yang boleh miliki kamu sayang. Kamu paham kan sayang? Ujar mama yang menatap ke arahku seperti layaknya sepasang kekasih. Iya ma, Aldi paham kok. Tapi kenapa ma? Jawabku yang bingung akan kelakuan mama. Karena aku sayang dan cinta kamu Aldi. Aku gak mau pisah sama kamu, atau ada wanita lain yang merebut kamu dari aku. Aku cinta sama kamu Aldi, dan gak ada yang boleh miliki kamu kecuali aku. Ujar mama, yang terus menatapku dengan lembut dan benar-benar penuh dengan cinta. Aku masih terus menatap wajah mama, begitupun juga dengan mama yang masih menatap wajahku. Dan kami pun hanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Jika boleh jujur, aku pun juga memendam perasaan yang sama terhadap mama. Ingin hanya aku yang memilikinya. Tidak boleh ada orang lain lagi. Karena cuma aku yang pantas dan cuman aku yang pantas untuk mencintainya juga. Tapi aku sadar, aku ini anak kandungnya dan gak mungkin memiliki seutuhnya. Dan gak akan pernah terjadi. Tapi hari ini, hari yang benar-benar membuatku tidak akan pernah melupakannya dan akan kusimpan di otakku ini. Karena apa yang selama ini kupendam dan hanya akan menjadi angan-anganku, semuanya berubah menjadi nyata. Karena mama baru saja menyatakan perasaan cintanya kepadaku dan juga ingin memilikiku seutuhnya. Dan menganggap aku lebih dari sekedar anaknya, atau bisa dibilang ingin aku menjadi kekasih hatinya. Aku benar-benar senang dan bahagia. Dari sekian banyaknya kebahagiaan yang kudapat, hanya inilah yang membuatku paling bahagia. Andai saja mama mau mengungkapnya sejak lama, tapi aku paham mungkin mama tidak ingin membuat anaknya kecewa atau merasa gagal sebagai ibu, karena telah mencintai anaknya sendiri lebih dari sekedar cinta ibu terhadap anak. Aku benar-benar masih belum percaya bahwa aku akhirnya memiliki kekasih, yaitu mamaku sendiri, yang selama ini aku juga mengharapkannya, dan sekarang semua tercapai. Dan akan kunikmati setiap momen-momenku bersama kekasihku cantik ini. Mama lalu berdiri di depanku, sampai akhirnya mama mulai membalikkan badannya dan berjalan ke arah kasur mama. Sedangkan aku masih duduk di sofa dan melihat mama berjalan membelakangiku. Sampai akhirnya mama pun sudah tiba di kasur, lalu langsung duduk menghadapku sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Sepertinya mama ingin aku berada di samping bersamanya. Tanpa diperintah 2 kali, aku langsung saja bangun dari dudukku yang di sofa dan berjalan ke arah mama. Setelah tiba, aku tidak langsung duduk di samping mama. Aku hanya bisa diam dan memandangnya. Mama benar-benar berubah dari cara ucapannya dan tingkah lakunya seperti anak muda yang sedang merasakan jatuh cinta. Dan lagi tadi, dia memanggilku tidak dengan sebutan nak, melainkan mas. Ya, sepertinya mama sudah kembali jadi anak muda lagi. Mama sepertinya sudah melupakan statusnya yang sudah menjanda dan punya anak 1. Tapi tak apalah, selagi mama menyukainya dan senang, aku pun juga turut menyukainya dan senang juga. Aku masih saja memandang mama, tapi mataku ini tidak bisa lepas dari anugerah punuk unta horizontal mama yang bagus itu. Sedikit-sedikit aku meliriknya, dan gak taunya mama pun menyadarinya, dan langsung menatapku dengan senyuman. Ih, mas mulai bandwel ya? Mulai lirik-lirik terus, emangnya mic aku? Kenapa sih mas, jelek ya? Tanya mama yang langsung memasang ekspresi cemberut. Enggak kok, Ma. Masih bagus kok. Jawabku yang sangat gugup ketika harus menjawab pertanyaan mama tadi dan rasa malu pun mulai menghampiriku. Mama, maksud kamu mama siapa sayang? Aku belum jadi ibu tahu.
Kok kamu manggil aku mama sih, Mas? Aneh deh kamu. Apa jangan-jangan kamu mau menjadikan aku ibu dari hasil kamu ya, Mas? Hihihi, ucap mama dengan senyum penuh arti. Dek, bagaikan disambar petir di siang hari, aku sungguh kaget ketika mama berani bicara seperti itu. Apa mama tidak memikirkan akibatnya jika itu benar-benar terjadi? Sepertinya cinta telah benar-benar membutakan mama. Ya, Mama kok berani ngomong gitu sih? Hati-hati mah, jangan asal bicara Jawabku yang masih gugup akan ucapan mama. Hai hihi, emangnya kenapa mas? Nanti juga kalau kita berlayar mengarungi Samudra Hindia Selat, Antartika Padang Sahara, Skibidi Cipri Pampam itu. Bakalan jadi juga kan sayang? Ucap mama yang mengelus pipih kananku. Jadi mama benar-benar ingin bekerja sama kreatif denganku. Tapi jika memang benar mama ingin, aku pun tak ada alasan untuk menolaknya. Dan lagi, aku juga ingin merasakan apa yang teman kuliahku rasakan. Hanya bedanya, aku bekerja sama dengan mamaku. Tapi aku tak pernah berencana sampai membuatnya Halimah Halimuddin. Karena pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi entah kenapa, aku merasakan akan bangga jika suatu saat nanti mama beneran Halimuddin olehku. Sial, gara-gara membayangkan mama Halimah olehku, membuat aku benar-benar sangat terpengaruh dan gak sabar lagi ingin memulai pekerjaannya. Lalu mama pun mulai memberi isyarat agar aku segera menstarternya. Dan dengan senang hati, aku pun menurutinya. Kamu pintar mas, aku bisa keterusan kalau seperti ini sayang, dan aku juga nggak mau lepasin kamu. Aku nggak mau memberikan kamu ke perempuan yang di luar sana, ucap mama. Aldi juga mah, Aldi juga nggak akan melepaskan mama, dan hanya Aldi yang pantas memiliki mama. Jawabku dengan mantap kukatakan. Dan dengan waktu yang bersamaan aku dan mama mendarat di Bandara Juanda berbarengan, dengan sempurna meletakkan hasil dari hikmah kehidupan ke wadahnya itu, yang meskipun sudah janda beranak satu yaitu aku, tapi aku merasa ruangannya sih tidak terlalu lebar. Padang Sahara yang tidak terlalu rimbun diiringi dengan sumber mata air yang melimpah juga, serta merta banjir bandang melanda. Perjalanan hanya terjadi 1 kali, namun sangat indah berkesan. Itu pun telah melalui waktu sekitar 1,5 jam dan sudah mengakibatkan kami kelelahan. Ya udah yuk mas, kita bobo. Aku capek banget nih, ucap mama. Tapi kamu suka kan sayang? Hahaha. Ya udah yuk bobo, ajakku yang langsung memeyuknya dan istirahat. Benar-benar sangat indah bisa berbagi kreasi dan perjalanan mengarungi Selat Hindia dengan mama. I love you mamaku sayang. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami, selaku admin channel Makiem, hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.